Salah satu pesan penting dalam investasi saham adalah berinvestasilah pada apa yang Anda pahami. Apakah Anda sudah melakukannya? Jika sudah, tuliskan pengalaman Anda selama berinvestasi di saham yang Anda pahami. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, rasanya tidak sulit untuk mengerti statement tentang berinvestasilah pada apa yang Anda pahami. Namun pada kenyataannya, dalam mempraktekannya itu jadi sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena pada dasarnya, kebanyakan investor yang baru memulai berinvestasi justru memilih berinvestasi pada apa yang dia sukai, bukan apa yang dia pahami. Dua hal ini sangat berbeda. Apa yang Anda sukai dan apa yang Anda pahami itu adalah dua hal yang berbeda. Karena terkadang apa yang kita sukai itu tidak kita pahami. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita pahami justru seringkali kita tidak sukai. Dalam artian kata, ketika kita memahami salah satu lini bisnis, mungkin kita tidak suka dengan keadaannya di mana kita dapati bahwa rata-rata sahamnya sedang dalam keadaan overvalue atau kemahalan. Nah, mungkin di dalam bagian itu jadinya kita tidak suka. Nah, kalau menemukan situasi seperti itu, lebih baik kita menunggu. Memang tidaklah mudah untuk berinvestasi pada apa yang dipahami, karena untuk menemukan apa yang kita pahami dalam investasi saham itu berproses, artinya butuh waktu untuk menemukannya. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas 7 hal yang harapannya bisa membuka wawasan Anda dalam menemukan bagian-bagian mana yang sebenarnya Anda pahami dalam investasi saham, dan Anda bisa memperkuat atau Anda bisa mendalami itu guna menemukan potensi-potensi untuk Anda cuan dalam investasi saham. Yang pertama yang adalah turn around, atau dia berbalik arah, atau juga bisa dipahami sebagai saham yang besar kemungkinannya akan berubah haluannya. Artinya dalam hal ini saham-saham yang lagi mengalami penurunan, entahkah dia karena ada sentimen negatif namun kinerjanya masih bagus, ataukah memang dia lagi turun karena kinerjanya sudah memburuk. Namun di waktu-waktu tertentu Anda bisa menganalisa apakah saham ini sebenarnya punya potensi untuk berbalik arah, sehingga biasanya ketika dia berbalik arah, entahkah karena kinerjanya membaik atau karena ada hal-hal yang lain, sentimen-sentimen positif yang lain, sehingga membuat saham ini naik tinggi, bahkan bisa mencapai bagger, bahkan mungkin bisa multi bagger. Nah, Anda bisa mendalami kemampuan Anda berkaitan dengan ini. Jika Anda punya kemampuan untuk menemukan saham-saham seperti ini, nah Anda sebaiknya fokus saja kepada saham-saham yang seperti ini. Ibaratnya ya menangkap pisau yang jatuh, ya. Menangkap pisau yang jatuh, saham-saham yang lagi turun, tapi Anda melihat bahwa di dalamnya ada potensi. Nah, tentu Anda harus ingat juga ketika Anda memang merasa punya kemampuan dalam hal ini, satu hal yang tidak boleh lepas yaitu tetap sadar bahwa kemungkinan untuk Anda salah ada, dan untuk menunggu saham pilihan Anda itu berbalik arah bahkan mencapai apa yang Anda harapkan, biasanya itu butuh waktu, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang momentum. Dalam investasi saham, kita akan sering bertemu dengan momentum-momentum tertentu. Nah, memang ada orang-orang juga yang cukup lihai, cukup mampu untuk memanfaatkan momentum-momentum yang ada. Nah, biasanya orang-orang yang berinvestasi atau investor yang berinvestasi dengan mengandalkan momentum ini, mereka bisa saja berinvestasi hanya dalam jangka waktu pendek. Karena apa? Mereka mampu menemukan momentum-momentum itu. Entahkah karena mereka bisa mendapatkan info-info terbaru yang mungkin susah didapatkan oleh investor-investor yang lain, ataukah hal-hal yang lain, entah dari segi kemampuan dia menganalisa dan lain sebagainya, sehingga dia bisa menemukan momentum-momentum yang pas dari salah satu saham, sehingga dia bisa cuan di saham-saham seperti itu. Seperti contoh ketika bank digital mulai booming, ada orang-orang yang bahkan cuan itu sangat besar karena dia menemukan momentum. Dia tahu bahwa di situasi ketika masyarakat sudah mulai lebih mengenal bank digital, kemudian lagi di masa COVID, tentu ini menjadi momentum
bahwa emiten-emiten di bank digital ini akan mendapat angin segar untuk naik tinggi, dan itu terjadi seperti contoh di saham Arto. Jadi Anda bisa juga menemukan apakah memang Anda punya kemampuan dalam hal menemukan momentum-momentum terbaik dalam investasi saham. Nah, yang ketiga kita bahas berkaitan dengan siklus. Kenaikan harga saham juga seringkali itu dipengaruhi oleh siklus, maka ada yang dikategorikan saham-saham yang bersifat siklikal. Nah, siklus-siklus seperti ini bisa juga menjadi kekuatan bagi Anda sebagai seorang investor yang kemudian ketika Anda memang paham berkaitan dengan siklus-siklus tertentu, entahkah berkaitan dengan siklus batu bara, entahkah berkaitan dengan siklus transportasi, pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa juga untuk mendalami hal ini sehingga Anda bisa menemukan, oh iya, saya sebenarnya cocok dalam hal ini. Dan biasanya untuk emiten-emiten yang terkait dengan siklus-siklus ini, ketika dia perform, justru sebenarnya itu naiknya cukup tinggi dibandingkan dengan emiten-emiten yang ya boleh dibilang tidak terpengaruh dengan siklus, lebih sering hanya terpengaruh dengan kinerja dan juga sentimen-sentimen negatif yang ada. Jadi Anda bisa kan untuk melihatlah, mengenali di dalam diri Anda apakah Anda punya kemampuan untuk memahami pergerakan siklus yang ada, dan Anda tinggal mendalami hal itu untuk Anda menemukan kesempatan-kesempatan yang bagus meraih cuan dalam investasi saham. Yang keempat yang ingin saya bahas di sini adalah kemampuan dalam hal investigasi. Ya, ada orang-orang tertentu yang memang juga punya kemampuan ini. Mereka bisa langsung investigasi, bisa langsung datang ke emiten-emiten yang dianggap bagus, mereka bisa langsung berkomunikasi dengan orang-orang tertentu di perusahaan itu, sehingga mereka bisa dengan mudah mengambil keputusan bahwa oh ini emitennya bagus karena dikelola oleh orang-orang yang berkompeten, juga secara prospek dia masih cukup cerah, dan seandainya contoh dalam pertambangan misalnya dia masih punya cadangan yang cukup besar. Nah, hal ini juga bisa dimanfaatkan jika Anda adalah termasuk dalam orang yang memang sebenarnya bisa dengan mudah melakukan investigasi. Anda juga bisa menggunakan ini sebagai suatu kekuatan dan Anda manfaatkan ini untuk menemukan saham-saham yang bagus yang bisa memberikan Anda profit yang cukup besar. Nah, yang kelima yang ingin saya bahas juga ini berbicara tentang profesi. Ada juga investor yang tidak menyadari kemampuannya berkaitan dengan profesi yang sedang dia tekuni. Nah, seperti contoh, ketika Anda misalnya seorang teknisi atau apa ya, seorang yang memperbaiki laptop, HP, setidaknya kan melalui profesi Anda ini, Anda bisa mengetahui merek-merek apa yang bagus, merek-merek apa yang laris, dan kemudian Anda bisa mendapati, oh ini ternyata produk dari emiten A, oh ini produk dari emiten B. Anda bisa tahu, oh ini yang secara kualitasnya lebih bagus, pasti kedepannya orang-orang akan lebih tertarik ke merek yang ini, ke merek yang itu. Nah, ini akan membuat Anda akhirnya bisa menemukan emiten-emiten yang bagus. Begitu juga ketika Anda bekerja misalnya di toko dan Anda melihat, oh ada produk-produk tertentu yang sangat diminati sehingga produk itu bahkan terkadang susah untuk didapatkan. Nah, akhirnya Anda bisa mengecek kembali ini produk ini produk dari perusahaan apa, dan Anda menemukannya. Nah, ini akan menjadi peluang untuk Anda. Jadi hampir semua profesi yang bisa kita tekuni sebenarnya itu bisa memberi kesempatan kita untuk mendapatkan saham-saham yang bagus. Entahkah karena kita bekerja di profesi ini, kemudian akhirnya kita dikirim di suatu daerah dan kita mendapati, oh di daerah itu ternyata lagi marak-maraknya misalnya perkebunan, dan Anda mendapati, oh ternyata yang mengelola ini adalah emiten ini. Nah, Anda kan bisa juga untuk memantau saham tersebut, menunggu dia di harga wajar atau terdiskon baru Anda membeli. Jadi profesi juga ini bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi Anda dalam menemukan saham-saham yang bagus. Selanjutnya yang keenam yang ingin saya bahas adalah tentang saham-saham yang mengalami pertumbuhan. Nah, memang ada juga orang-orang tertentu yang memang boleh dibilang hebat ya. Mereka mampu memprediksi pertumbuhan perusahaan itu ke depan seperti apa dengan segala bentuk hitung-hitungan, dengan mencocokkan data-data yang ada. Mereka juga memprediksi tentang prospek saham tersebut ke depan seperti apa, sehingga mereka bisa menemukan saham-saham yang secara pertumbuhannya mereka yakini akan terus terjadi ya. Artinya
keuntungan yang didapat itu bukanlah bersifat sementara, tetapi keuntungan yang didapat dengan lebih bersifat berkelanjutan. Nah, saham-saham seperti ini kemudian didapati ternyata belum diapresiasi oleh market. Nah, saham-saham seperti ini sebenarnya yang akan memberikan hasil yang maksimal, karena suatu saat juga tetap market atau investor-investor akan menemukan saham itu, dan ketika Anda sudah terlebih dahulu masuk, biasanya ketika dia mulai bergerak naik, mulai dilirik oleh investor-investor, akhirnya dia naik tinggi, Anda sudah dapat momentum yang pas di dalamnya. Jadi ini bisa juga menjadi kekuatan bagi Anda. Kalau memang Anda merasa lebih mampu untuk mencari saham-saham yang secara pertumbuhannya bagus, dan Anda bisa menganalisa bahwa emiten ini akan terus mencetak laba ke depannya, sebenarnya Anda sudah menemukan saham yang bagus, tinggal Anda menunggu momentum yang pas untuk masuk di saham tersebut. Dan yang ketujuh, saya ingin bahas tentang dividen. Nah, sebenarnya kan untuk Anda yang memang kesulitan menemukan saham-saham dengan kriteria seperti yang sudah dibahas tadi, sebenarnya dividen ini yang bisa mengcover. Ya, dividen ini bisa mengcover, karena dividen bisa Anda dapatkan di saham-saham yang mungkin tiba-tiba ada momentum yang bagus, saham-saham yang growth, yang punya pertumbuhan bagus ke depan, dan dia rutin membagikan dividen. Tentu secara dividen yield itu dia akan terus tumbuh juga, akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya, dan Anda akan mendapatkan keuntungan. Jadi untuk Anda yang memang belum menemukan salah satu bagian dari ke-6 hal yang sudah saya bahas tadi, ya Anda bisa menggunakan yaitu metode dividen investing. Cukup mencari saham-saham yang rutin membagikan dividen, minimal 5 atau sampai 7 tahun dia rutin membagikan dividen, dan Anda lihat untuk dividen yield yang dibagikan cukup besar, dan itu berkelanjutannya itu bisa dicek dari dividen payout ratio-nya. Kalau dividen payout ratio-nya tergolong stabil pembagiannya, walaupun mungkin terkadang 60%, terkadang 80%, 70% itu masih cukup stabil dibanding dengan mungkin tahun kemarin dia membagikan 80%, tapi tahun ini hanya 20%. Nah, itu tentu tidak stabil ya, bisa saja tahun-tahun berikutnya justru dia tidak membagikan dividen lagi. Nah, setelah kita membahas 7 poin ini, sebenarnya juga perlu dipahami bahwa ini bukanlah paten ya, hanya dari 7 hal ini. Bisa saja dari hal-hal yang lain mungkin Anda bisa menemukannya, tapi setidaknya 7 poin ini harapannya bisa membuka wawasan Anda bahwa sebenarnya Anda bisa mencarilah poin-poin tertentu untuk Anda fokus di dalamnya, dan Anda menemukan peluang-peluang dalam investasi saham. Keuntungannya ketika Anda bisa mengenali kemampuan Anda dalam berinvestasi, akhirnya membuat Anda bisa terhindar dari investasi bodong, rekomendasi-rekomendasi yang justru hanya merugikan. Dengan Anda mengenali kemampuan Anda dalam berinvestasi, Anda juga akan lebih mampu untuk mengontrol emosi, Anda akan lebih mudah untuk bersabar, dan Anda akan lebih bijak mengelola keuangan yang Anda sedang investasikan. Inilah yang menjadi bagian-bagian penting yang akhirnya berdampak positif ketika Anda berinvestasi dengan mengenali kemampuan Anda dalam investasi saham. Semoga apa yang saya bagikan ini, ya sekalipun mungkin belum lengkap, Anda bisa melengkapinya dan bisa bermanfaat untuk Anda. Ke depan Anda menjadi investor yang bijak, Anda menjadi investor yang mandiri, dan Anda meraih hasil yang maksimal dalam investasi saham. Yang terakhir, ingat selalu berinvestasi artinya Anda menanamkan modal. Jadi untuk sesuatu yang ditanam terkadang butuh waktu yang cukup panjang. Jangan mudah terpengaruh, tapi pastikan Anda punya analisa secara mandiri untuk dalam setiap pengambilan keputusan investasi Anda. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih juga bagi Anda yang terus mendukung channel ini melalui super thanks, langganan. Ini sangat membantu perkembangan channel ini. Tetap semangat dalam berinvestasi, dan salam IHSG.